Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Adapun kompetensi intinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasar, yang pertama adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang kedua adalah menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Adapun indikatornya adalah siswa mampu menjelaskan masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Yang kedua, menjelaskan tentang sistem ekonomi. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi sistem perekonomian Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama siswa dapat menjelaskan masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan tentang sistem ekonomi. Yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi sistem perekonomian Indonesia. Sesuai dengan poin bahasan di bab 1, yang pertama menerangkan tentang ruang lingkup ekonomi. Yang kedua, kelangkaan dan biaya peluang dalam ekonomi. Yang ketiga adalah pilihan kebutuhan dan skala prioritas. Yang keempat, masalah pokok ekonomi. Yang kelima, sistem ekonomi. Dan yang keenam adalah sistem perekonomian Indonesia. Mari kita bahas terkait pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah seperangkat prinsip yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi seperti masalah kelangkaan ekonomi melalui alokasi sumber daya produktif yang terbatas. Ada pengertian yang lain, sistem ekonomi adalah seperangkat prinsip terorganisir yang mengatur produksi dan distribusi barang, jasa, dan faktor produktif. Juga ada pendapat lain, sistem ekonomi adalah kumpulan pedoman terstruktur yang digunakan untuk memperkenalkan berfungsinya ekonomi dengan baik. Masalah pokok ekonomi menurut teori klasik. Menurut teori klasik, tiga masalah pokok ekonomi tersebut masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Yang pertama adalah masalah produksi. Produksi artinya menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan tujuan sekaligus motivasi untuk melakukan kegiatan produksi. Namun tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Kebutuhan manusia akan terpenuhi apabila ia mengkonsumsi barang atau jasa sesuai yang dibutuhkan. Padahal barang atau jasa hanya akan tersedia untuk mencukupi kebutuhan apabila diproduksi. Proses untuk memproduksi barang atau jasa memerlukan sumber-sumber ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal, serta keterampilan pengusaha atau entrepreneurship. Yang kedua adalah masalah distribusi.
Masalah distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Untuk dapat menyalurkan barang atau jasa tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melewati perantara dalam perdagangan. Distribusi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah distribusi langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. Contohnya seorang penjual martabak memproduksi sendiri dan langsung menjual dagangannya kepada pembeli. Yang kedua adalah distribusi tidak langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara, misalnya melalui pedagang besar, grosir, pedagang kecil, retailer, agen, maklar, komisioner, eksportir, importir, dan lain-lain. Masalah konsumsi adalah masalah yang ketiga. Konsumsi itu apa? Adalah menggunakan atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Untuk melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera dan watak atau karakter. Yang kedua adalah faktor ekstern meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial keluarga dan pemerintah dan lain-lain. Adapun masalah pokok dalam ekonomi modern meliputi pertanyaan what, how, dan for whom. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak? What? Masalah ini menyangkut persoalan jenis dan jumlah barang atau jasa yang diproduksi agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah how. Masalah how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. How. Masalah ini menyangkut cara berproduksi, yaitu penggunaan teknologi dan pemilihan sumber daya yang dipakai serta memilih untuk menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin. Yang C, untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Masalah ini menyangkut persoalan siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang ikut menikmati hasilnya. Untuk memecahkan ketiga masalah pokok di atas dapat sistem ekonomi tradisional. Ciri-cirinya belum ada pembagian kerja, pertukaran dengan sistem barter, barang tukar dengan barang, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, bertumpu pada sektor agraris atau pertanian, kemudian keadaan masyarakatnya masih statis atau tetap. Adapun kebaikannya, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen, yaitu menghasilkan barang sendiri. Produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kemudian dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur. Adapun kelemahannya, tidak ada kerjasama antara individu atau masyarakat. Sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan. Kemudian sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Sistem ekonomi liberal. Ciri-cirinya hak milik atas alat produksi di tangan perorangan. Harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Adanya persaingan bebas, tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian, modal memegang peran penting, terbuka kesempatan bagi individu untuk mengejar keuntungan. Adapun kebaikannya dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi, terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Kemudian pengusaha termotivasi mencari keuntungan, pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan.
Tetapi ekonomi liberal ini juga mempunyai kelemahan, diantaranya menimbulkan persaingan tidak sehat karena diantara satu pengusaha dan pengusaha lain akan melakukan kompetisi. Terdapat kesenjangan kaya dan miskin, menimbulkan monopoli, kemudian terdapat eksploitasi sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Ini adalah biasanya diterapkan di negara-negara maju. Ya, diantaranya adalah negara Eropa juga negara Amerika. Sistem ekonomi sosial atau terpusat. Ciri-cirinya, perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Semua alat produksi dikuasai oleh negara, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Adapun kebaikannya, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Relatif tidak ada jurang pemisahan antara orang kaya dan miskin. Hasil produksi dapat dinikmati secara rata, kemudian mudah melakukan pengendalian harga karena semuanya diatur secara sentral oleh pemerintah. Kemudian sistem ekonomi ini juga mempunyai kelemahan, yaitu antara lain hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang, tidak terdapat kebebasan individu, sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Adapun sistem ini dulu pernah diterapkan oleh negara Cina. Demokrasi ekonomi, ini demokrasi ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu satu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini adalah Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1, kemudian ayat 2-nya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. Kemudian juga pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada demokrasi ekonomi yang diterapkan oleh negara Indonesia. Dalam sistem ekonomi demokrasi ekonomi ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah sistem free fight liberalism, yakni yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Yang kedua adalah sistem etatisme, yakni negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga adalah monopoli, yakni pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok, sehingga itu bisa menimbulkan persaingan tidak sehat pada suatu negara karena dikuasai oleh beberapa kelompok saja, sehingga sangat bertentangan dengan sifat keadilan. Sistem ekonomi campuran, ciri-cirinya adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Adapun kebaikannya adalah sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. Fluktuasi harap dapat lebih terkendali. Hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Adapun kelemahannya, jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme. Yang kedua, jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat.
Permasalahan ekonomi di Indonesia terus menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan ekonomi sehingga seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok karena pendapatannya rendah. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor, yaitu rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya daya beli. Selain itu, karena rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan hidup yang layak. Kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi pemerintah. Untuk mengatasinya, beberapa program sudah dilakukan pemerintah seperti program Impres Desa Tertinggal serta pemberian kredit berupa kredit usaha kecil, kredit modal kerja permanen, raskin, bantuan langsung tunai dan lainnya. Permasalahan yang kedua adalah masalah keterbelakangan. Terdapat beberapa masalah yang masuk dalam kategori ini, yaitu rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurangnya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, sehingga pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pertukaran para ahli, transfer teknologi dari negara maju dan lainnya. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah pengangguran, dan kesempatan kerja pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa mendapatkan. Masalah pengangguran erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Hal ini karena dampak dari pengangguran adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi penting dalam pembangunan negara. Kebijakan-kebijakan yang bersifat ekonomis sebagai berikut: menyediakan lowongan kerja dalam jangka panjang. Usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang terus meningkat. Untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin besar, ketersediaan lowongan pekerjaan yang cukup harus dibuat dari tahun ke tahun, meningkatkan taraf kemakmuran rakyat, kenaikan kesempatan kerja, menambah produksi nasional dan juga pendapatan nasional. Kenaikan kesempatan kerja dan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Dengan kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran berkurang, maka pendapatan nasional dan pendapatan per kapita turut meningkat. Kemudian masalah kekurangan modal. Kekurangan modal adalah ciri penting setiap negara yang memiliki proses pembangunan. Kekurangan modal biasanya disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, sehingga tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau meningkatkan investasi menjadi lebih produktif. Permasalahan yang lain juga adalah masalah inflasi atau kenaikan tingkat harga secara umum bagi sebuah negara merupakan hal yang wajar. Dikatakan wajar selama tidak melebihi batas normal, berlangsung singkat dan masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Inflasi dianggap berbahaya jika sudah melebihi 2 digit dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, inflasi tinggi dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi, dan memperburuk distribusi pendapatan.